Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi mengenai pengendalian hayati dan pengelolaan habitat, di mana di sini kita akan mempelajari bagaimana cara melindungi tumbuhan dengan pemberian agensi hayati dan teknis pengelolaan habitat. Ilmu ini masih termasuk dalam ilmu perlindungan tumbuhan. Nah, apa saja sih yang kita pelajari di teknologi pengendalian hayati dan pengelolaan habitat ini? Yang pertama itu yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara pengendalian alami dan pengendalian hayati. Kemudian apa perbedaan antara keduanya. Kemudian kita akan belajar mengenai agens-agens hayati, yaitu agensia yang dapat kita gunakan untuk mengendalikan serangan dari hama maupun penyakit yang bersifat alami. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari pengendalian hayati dan pengelolaan habitat ini? Setelah itu kita juga akan mempelajari unsur spiritualitasnya. Jadi bukan hanya berbicara tentang agensia, tapi nanti ada hubungan antara makhluk hidup dengan Tuhannya, antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara makhluk hidup dengan keadaan lingkungannya, di mana ini nanti akan terkait dengan etika kita bermasyarakat. Kemudian juga kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi keterkaitan ketiganya ini nanti akan menjadi suatu alat atau suatu kegiatan yang akan kita lakukan dengan mengkaitkan ketiga unsur tersebut. Kemudian kita akan mempelajari sejarah penggunaan pestisida di Indonesia. Kenapa harus kita pelajari ini? Karena dari sinilah berawal pengendalian hayati dan pengelolaan habitat. Karena adanya revolusi hijau pada tahun-tahun 1980-an sampai 1990-an. Kemudian apa sih yang terjadi? Di sini terjadi penyalahgunaan pestisida. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pestisida? Yang pertama adalah penggunaan pestisida secara terus-menerus tanpa memperhatikan keadaan lingkungan, tanpa memperhatikan keadaan hama atau penyakit. Nah, dilakukan penyemprotan sekali 2 hari, sekali 3 hari, 2 kali seminggu, dan sebagainya. Bahkan ada pestisida yang digunakan melebihi dosis anjuran. Dan ada juga yang menggunakan pestisida itu subletal atau di bawah dosis anjuran. Karena orang Indonesia atau petani kita beranggapan bahwa jika warna air atau zat pelarutnya itu sudah berubah, maka itu sudah mengandung zat aktif dari pestisida tersebut. Padahal ini belum tentu bisa mengendalikan organisme pengganggu tanaman yang akan kita kendalikan. Nah, kemudian setelah adanya masalah ini, baru para ahli mulai melakukan pengendalian menggunakan agensi hayati di Indonesia. Nah, yang akan kita pelajari diantaranya adalah pengendalian hama vertebrata, di mana nanti kita akan mencoba mempelajari pengendalian hama ini menggunakan musuh alaminya. Kemudian bagaimana teknis kita mengendalikan insekta. Nah, kita bisa mengendalikannya itu menggunakan predator, parasit, dan juga parasitoid. Kemudian ada lagi, kita bisa menggunakan mikrobia seperti jamur, bakteri, dan virus. Selain itu, ada beberapa penelitian juga yang menunjukkan bahwa bisa dikendalikan menggunakan nematoda, protozoa, dan rickettsia. Nah, itu yang akan kita bahas ke depannya. Selain itu, yang akan kita kaji juga adalah apa sih arti dari pengelolaan habitat, kemudian apa saja faktor-faktor yang mendukung pengelolaan habitat. Jadi, seperti apa sih pengelolaan habitat yang bisa kita lakukan, apa faktornya, kemudian nanti baru kita masuk ke pengendalian hayati penyakit tanaman. Nah, di pengendalian hayati penyakit tanaman ini kita akan berbicara mengenai arti dan ruang lingkup pengendalian hayati terhadap patogen. Kemudian bagaimana dasar-dasar ekologi pengendalian hayati terhadap patogen, pengaruh lingkungan dari agensi hayati, lingkungan terhadap perkembangan patogen. Kemudian organisme antagonis apa saja sih yang berperan terhadap pengendalian patogen ini? Bagaimana teknis kita untuk memodifikasi lingkungan dalam pengendalian patogen? Kemudian yang paling penting itu bagaimana nanti kita melakukan perbanyakan organisme antagonis atau agensi hayati yang sudah kita temukan terhadap patogen penyebab penyakit tanaman ini. Selain itu, bagaimana cara kita mengelola habitat agar organisme antagonis ini selalu ada di situ.
dan tidak mengalami kematian atau mengalami pengurangan. Nah, apa yang harus kita lakukan itu yang harus kita bahas. Oke, mungkin untuk saat ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.